Halo semua, saya Dayat. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita belajar bahasa Inggris untuk menyediakan soal TOEFL. Oke, selama Ramadan edisi ngabuburit. Nah, jadi kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Tidak terasa kita sudah membahas tentang 9 tenses. Jadi kita akan lanjutkan pada satu bab saja materi hari ini, yaitu materi tentang gerund. Nah, apa itu gerund? Mari kita langsung lihat saja. Oke, jadi gerund itu adalah secara sederhana mengubah fungsi kata kerja menjadi kata benda. Nah, mengapa kita perlu mengubah kata kerja menjadi kata benda? Karena dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat itu terdiri dari subjek, kata kerja, dan objek. Subjek dan objek itu harus berupa kata benda. Jadi, jika kita ingin menggunakan kata kerja sebagai subjek dan atau kita ingin menggunakan kata kerja sebagai objek, maka kita harus mengubah status kata kerjanya menjadi kata benda terlebih dahulu. Ini misalnya kita ingin mengatakan bernyanyi adalah hobiku. Boleh nggak kita ngomong sing is my hobby? Nah, jadi dalam bahasa Inggris, sekali lagi saya ulangi, subjek atau objek kalimat itu harus berupa kata benda. Nah, jika kita ingin menggunakan kata kerja sebagai subjek, maka kita harus berikan tambahan ing nih kepada kata kerjanya. Nah, jadi ini ada contoh di bawah nih. Oh ya, ini dulu. Jadi sing itu menjadi singing. Nah, dengan memberikan tambahan ing setelah kata kerja, maka kita mengubah kata kerja statusnya ya dari kata kerja menjadi kata benda. Oleh karena itu, ini contohnya. Kata kerja sebagai subjek. Being overthinking is not good for your health. Jadi, being-nya mendapatkan ing, overthinking-nya juga mendapatkan ing. Eating fruits makes our body healthy. Kata kerjanya makes. Nah, eating fruit ini adalah subjeknya, memakan buah. Karena subjeknya memakan buah, memakan sebuah aktivitas, kata kerja, maka kita harus berikan ing nih, agar kata kerjanya berubah menjadi kata benda, sehingga bisa menjadi subjek, dan ini adalah kata kerja kalimatnya. Sama juga ini turning off the lamp, improve the sleep quality. Jadi improve adalah kata kerjanya. Apa subjeknya? Mematikan lampu. Mematikan lampu itu adalah sebuah kata kerja, mematikan. Turn off. Nah, karena kata kerja kita gunakan sebagai subjek, kita harus berikan ing agar statusnya berubah dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, jadi nomor 4 dan 5 pun sama ya. Nah, pada bagian kedua, kita ada melihat materi sama kata kerja yang digunakan sebagai objek. Nah, jadi contoh nomor satu nih, I like playing basketball. Nah, jadi kata bermain itu bukan kata kerja kalimat. Oke. Kata bermain itu adalah objek dari like. I like playing basketball. Saya suka bermain basket. Apa yang kamu suka? Otomatis saat kita menjawab apa yang kamu suka bermain basket. Jadi bermain basket itu adalah objek dari suka. Karena bermain basket adalah objek dari suka, maka kata bermain itu harus kita ubah dulu. Nah, kan kita tidak boleh menggunakan kata kerjanya sebagai objek. Status kata kerjanya kita ubah dulu menjadi kata benda dengan cara memberikan tambahan ing. Nah, sama juga si keep smiling itu menjadi dari kata smile, senyum itu sebuah aktivitas. Nah, diberikan tambahan ing karena objek dari keeps. I love watching cartoon. Apa yang kamu cintai? Watching cartoon. Jadi, menonton kartun itu adalah sebuah kata kerja. Karena posisinya sebagai objek dari cinta, maka kita ubah dulu nih watch-nya menjadi dari kata kerja menjadi kata benda dengan cara memberi ing. Sama juga I regret lending him sama nih. Jadi setelah kata regret itu menyesal, meminjamkan uang, apa yang kamu sesali? Meminjamkan uang. Nah, karena meminjam itu adalah kata kerja, maka kata kerja tersebut harus diberi ing nih.
Kenapa? Karena dia adalah objek dari menyesal. Nah, sehingga kita menggunakan kata kerja sebagai objek, maka kita ubah statusnya dari kata kerja menjadi kata benda. Karena apa? Objek itu harus berupa kata benda. Nomor 5 juga sama ya. Nah, untungnya kata kerja itu biasanya gerund itu diikuti setelah kata kerja ini. Jadi kalau gerund sebagai subjek itu biasanya ya diikuti setelah kata-kata ini. Kata-kata admit, advice, misalnya gini yang advice ya. I advise, I advise you following him. Jadi setelah kata advice itu objeknya adalah you following him. Jadi mengikuti itu adalah objek dari saran. Apa yang kamu sarankan? Kamu mengikuti dia. Nah, mengikuti itu adalah sebuah kata kerja, tapi pada konteks ini adalah objek dari advice. I allow smoking. Saya mengizinkan merokok. Nah, misalkan, apa yang diizinkan merokok? Merokok itu kan sebuah aktivitas. Karena merokok adalah sebuah aktivitas, maka merokok itu adalah kata kerja. Kata kerja jika digunakan sebagai objek dari kata allow, maka eh, harus diubah dulu menjadi kata benda dengan diberikan tambahan ing. Makanya I allow smoking, kan I allow smoke, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa cara nih kita menggunakan gerund. Pertama adalah jika kita ingin menggunakan kata kerja sebagai subjek atau objek, maka kita harus berikan tambahan ing. Sekali lagi, ini untuk mengubah statusnya dari kata kerja menjadi kata benda. Sudah begitu saja. Tips kedua adalah gerund itu biasanya ada setelah kata of, in, about, at, after, before, etc. Ini dan lain-lain ya maksudnya, bukan setelah kata etc. Jadi setelah preposisi ini, of, in, about, after, before, kalau ada kata kerja, maka wajib bagi kita untuk mengubah kata kerja tersebut statusnya menjadi kata benda. Caranya gimana? Dengan memberi tambahan ing. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan gerunds. Baik, saya rasa sudah cukup. Materi selanjutnya lumayan panjang, jadi hari ini kita cukup bahas satu bab saja. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau dirasa bermanfaat, bisa bantu di-share ke teman-teman yang membutuhkan yang ingin belajar dasar bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat sore.